Afan, di kesempatan malam hari ini sangat bagus sekali temanya dan sangat sayang sekali untuk dilewatkan, dan kita akan ikuti terkait apa yang akan disampaikan oleh Ustadzuna Al-Fadil Muhammad bin Umar As-Sawad hafizahullah ta'ala setelah pilihan satu murotal berikut. Selamat mendengarkan, barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladhina hum 'an salatihim sahun alladhina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita lanjutkan kajian kitab Ighatsatul Lahafan oleh Syamsuddin Muhammad ibn Abi Bakrin Ibn Qayyim al-Jauziyah sampai pada pasal tentang hati yang mayit. Di awal pertama Ibnu Qayyim rahimahullah membahas pembagian hati. Ada hati yang sehat, yaitu qalbun salim, hati yang selamat dari tarikan-tarikan syubhat dan syahwat. Ada pula hati yang mayit, hati yang mati, yang sudah tidak bisa memahami apapun. Dan ada hati yang ketiga, yaitu hati yang sakit. Maka kemarinlah dibahas hati yang pertama, yaitu qalbun salim, yang Allah Subhanahu wa taala katakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, bahwasanya satu hari nanti, hari kiamat, tidak bermanfaat harta dan tidak bermanfaat pula anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menemui Allah nanti yaumul qiyamah membawa hati yang salim, hati yang selamat, hati yang memiliki kesehatan sempurna, yang dalam keadaan tidak tercampuri dengan penyakit syubhat, tidak pula dengan penyakit syahwat. Syubhat yang membawa kepada kesesatan, syahwat yang membawa kepada kemaksiatan-kemaksiatan. Maka yang berikutnya kata Ibnu Qayyim, faslun fil qalbil mayyit, pasal tentang hati yang mati. Wal qalbu tsani ضد هذا. Kata Al-Muqayyim rahimahullah bahwa hati yang kedua adalah lawan dari hati yang pertama. Hati yang pertama adalah qalbun salim, hati yang selamat, hati yang sehat. Maka yang kedua ini lawannya. Diddu hadza wa huwa al-qalbul mayyit alladhi la hayata bihi, yaitu hati yang mati yang tidak memiliki kehidupan. Fa huwa la ya'rifu rabbahu wa la ya'buduhu bi'amrihi wa ma yuhibbuhu wa yardah. Hati yang mati adalah hati yang tidak mengenali Rabbnya, tidak mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak beribadah kepadanya dengan melaksanakan perintah-perintahnya, tidak pula beribadah dengan apa yang dicintainya dan diridhoinya. Bal huwa waqifun ma'a syahawatihi wa ladzatihi. Maka hati yang mati ini dia berjalan atau berhenti pada syahwat-syahwatnya sendiri dan semua yang dianggap lezat oleh hawa nafsunya. Walau kana fiha sakht rabbih wa ghadabih, walaupun
kelezatan yang diinginkan dan dimaukannya adalah membuat Allah murka, membuat Allah marah, dia tidak peduli. Ini hati yang mati. Hati yang mati dalam keadaan dia berjalan bersama syahwatnya dan dia berjalan pada kelezatan yang dia ingini. Pokoknya saya puas, pokoknya saya ingin yang demikian. Tidak peduli dengan larangan Allah, tidak peduli dengan syariat Allah. Walau kana fiha sukht rabbih wa ghadabihi, walaupun pada perkara itu ada kemurkaan Allah, ada kemarahan Allah, fahuwa la yubali, maka dia tidak peduli. Idza faza bi syahwatihi wa haddih, kalau dia sudah mendapatkan apa yang diinginkan syahwatnya, sudah mendapatkan bagiannya, maka dia tidak peduli. Allah murka ataupun Allah marah, dia tidak peduli. Radiya rabbuhu am sakhita, dia tidak peduli apakah Allah ridha atau Allah murka. Fahuwa muta'abbidun li ghairillah, maka hati yang demikian, hati yang mati adalah hati yang beribadahnya kepada selain Allah. Hubban wa khaufan wa rajaan wa ridhan wa sukhtan wa ta'dhiman wa dhullan, yakni hati yang dalam keadaan menghambakan diri dan diperbudak, bukan oleh pemiliknya, bukan diperbudak oleh Allah yang memilikinya, tapi diperbudak oleh hawa nafsunya. Beribadah kepada selain Allah secara khaufan wa hubban, secara cinta, rasa takutnya, rasa harapnya, keridhaannya, kemarahannya, pengagungannya, merendahnya kepada selain Allah. Marahnya bukan karena Allah, merendahnya tidak kepada Allah, keridhaannya tidak kepada Allah, rasa harapnya tidak mengharap kepada Allah, rasa takutnya tidak takut kepada Allah, cintanya bukan cinta kepada Allah. Maka orang yang demikian, yang memiliki hati yang mati, in ahabba li hawahu, wa in abghadha li hawahu, wa in a'ta li hawahu, wa in mana'a li hawahu. Orang yang demikian kalau cinta, cintanya karena hawa nafsu. Kalau benci, bencinya karena hawa nafsu. Kalau dia memberi, memberinya karena hawa nafsu. Dan kalau melarang dan tidak memberi, tidak memberinya juga karena hawa nafsu. Fahawahu athirun indahu, maka hawa nafsulah yang sangat berpengaruh dan mendominasi hatinya. Yani athirun indahu, hawa nafsu merupakan sesuatu yang berpengaruh pada dirinya. Wa habba ilaihi min ridha maulahu, dan hawa nafsunya lebih disukai daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Fal hawa imamuh, maka hawa nafsulah yang memimpinnya. Wasyahwah qaiduh, hawa nafsulah yang menuntunnya. Wal jahl sa'iquh, kebodohan adalah yang menyeretnya. Wal ghaflah markabuh, dan kelalaian adalah kendaraannya. Na'udzubillah min dzalik, kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari hati yang mati seperti ini. Kalau hati sudah mati, maka tidak berpengaruh padanya kecuali hawa nafsu, tidak memimpinnya kecuali hawa nafsu, tidak menyeretnya ke sana kemari kecuali hawa nafsu. Fahuwa bil fikri fi tahsili aghradihi dunyawiyah maghmurun, maka orang yang demikian, orang yang memiliki hati yang mati seperti ini, bil fikri fi tahsili aghradihi dunyawiyah maghmur, orang itu dalam keadaan maghmur, tertutupi, diliputi oleh pikiran bagaimana caranya mendapatkan tujuan-tujuan duniawiyah. Khonifidina azakumullah, maghmur artinya dia betul-betul diliputi, tertutup seluruhnya, tenggelam di dalamnya. Tenggelam dalam apa? Dalam fikr fi tahsili aghradi, berpikir bagaimana saya bisa mendapatkan apa yang saya inginkan di dunia ini, bagaimana bisa memuaskan hawa nafsunya, bagaimana bisa memuaskan keinginan-keinginannya yang merupakan keinginan duniawiyah. Wa bisakratil hawa wa hubbil ajilah makhmur, dan orang ini, orang yang memiliki hati yang mati dalam keadaan makhmur, mabuk, tidak sadarkan diri, tapi bukan dengan khamr yang hakiki, tapi sakratil hawa, yakni khamrnya adalah hawa nafsu tadi, dia mabuk karena hawa nafsunya. Wa hubbul ajilah, mabuk dengan keinginan yang segera, keinginan yang ada di dunia. Khonifidina azakumullah,
Bagaimana kalau orang mabuk? Biasanya kalau orang itu dalam keadaan sakran, dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan berbagai macam minuman-minuman yang memabukkan, biasanya orang itu akan berjalan tanpa huda, tanpa petunjuk, tanpa pikiran, berbuat dengan ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan yang tidak pantas, yang tidak terbimbing dengan akal, apalagi dengan ilmu, apalagi dengan Quran was sunnah. Dengan akal saja dia tidak terpimpin. Demikian pula orang yang mabuk karena hawa nafsunya. Dia dibuai oleh hawa nafsunya sehingga dia dalam keadaan seperti orang yang sakran, seperti orang yang mabuk, dalam keadaan di pikirannya hanya bagaimana memuaskan dirinya sendiri. Yunada ilallah wa ila daril akhirah min makanin ba'id. Orang ini dipanggil, diseru untuk kembali kepada Allah, kembali untuk mengingat akhirat, min makanin ba'id, dari tempat yang jauh. Fala yastajibu linnasih, tidak bisa mendengarkan nasihat dan tidak bisa menyambut nasihat tersebut. Kenapa dikatakan min makanin ba'id? Karena orang ini dalam keadaan hatinya mati, sehingga jangankan dia mau mendengarkan nasihat atau mendatangi tempat-tempat nasihat, dia akan menjauh dari tempat-tempat nasihat, majelis-majelis ilmu. Dia akan menjauh dari apa-apa yang berkaitan dengan masalah akhirat, sehingga dipanggil dari jauh. Ketika terpaksa dia hadir di salat Jumat, saya katakan terpaksa karena dia sungguhnya hatinya telah mati, tidak peduli dengan apa yang dikerjakannya, atau dia dalam keadaan masih kafir, dipanggil kepada Islam, tidak bisa menyambutnya, tidak bisa menjawabnya, dan tidak bisa mendengarnya. La yastajibu linnasih, tidak menyambut panggilan itu. Wa yattabi' kulla syaitanin marid, dan mengikuti semua ajakan syaitan yang jahat. Ad-dunya tuskhutuhu wa turdihi, orang yang hatinya telah mati, dunialah yang membuat dia marah ataupun yang membuat dia ridha. In utiya radiya, kalau dikasih ridha. Tetapi wa illam yu'ta sakhita, tapi kalau tidak diberi murka dia, marah dia. Marahnya kenapa? Karena dunia. Ridhonya kenapa? Karena dunia. Ini orang-orang yang hatinya mati demikian. Ad-dunya tuskhutuhu wa turdihi wal hawa yasummuhu amma siwal batil, maka hawa nafsu membikin dia dalam keadaan tuli kecuali apa yang merupakan kebatilan-kebatilan. Tuli, nggak bisa mendengar apapun kecuali kebatilan-kebatilan. Wa yu'mihi, dan membutakan dia, buta atas segala sesuatu kebaikan, tidak bisa melihat kecuali yang batil. Tuli, nggak bisa mendengar kecuali yang jelek-jelek. Buta, nggak bisa melihat kecuali yang jelek-jelek pula. Ini orang yang hatinya mati. Allah sebut mereka dengan summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Summun bukmun umyun, buta dia, tuli dia, bisu dia. Fahum la yarji'un, dan mereka tidak akan kembali. Kenapa tidak akan kembali? Karena sudah mati. Sesuatu yang sudah mati nggak akan bisa dia hidup kembali. Sesuatu yang sudah mati, maka dia tidak akan bisa mendengarkan apapun, nggak akan bisa melihat apapun. Dikatakan di sini oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, fa huwa fid dunya kama qila fi laila, maka dia terhadap dunia seperti apa yang dikatakan tentang Laila. yakni orang yang mencintai Laila, itu pokoknya apa yang disukai Laila dia suka, apa yang dibenci Laila dia benci. Demikian pula orang tadi, karena cintanya pada dunia, maka semua apa yang disukai dunia atau merupakan jalan-jalan dunia dia suka, dan apa yang diridhoi oleh dunianya dia ridho, dan apa yang akan menjauhkan dia dari dunia dia benci, dia marah. Sebagaimana dikatakan, aduun liman adat wa salimun li ahliha wa man qarrabat Laila ahabba wa aqraba. Orang ini yang sudah mabuk cinta kepada Laila, aduun liman adat, dia menjadi musuh setiap orang yang merupakan musuhnya Laila. Adat domirnya kepada Laila. Wa salimun li ahliha, dan dia memberikan keselamatan, kedamaian kepada orang yang Laila damai kepadanya. Wa man qarrabat Laila, dan siapa yang mendekat pada Laila dan didekatkan dengan Laila,
ahabba wa aqraba, maka dia pun suka, dia pun dekat. Siapa yang dibenci oleh Laila, dia benci. Apakah orang ini tidak memiliki sama sekali agama, nggak memiliki keimanan? Yang jelas hatinya telah mati. Itu saja. Kalau hati telah mati, maka tolok ukurnya udah nggak ada. Ini baik apa jelek, nggak peduli. Ini halal apa haram, nggak peduli. Apakah ini boleh atau nggak boleh dalam syariat Islam, nggak peduli. Pokoknya saya suka. Pokoknya aku puas. Ini adalah orang yang hati telah mati. Famukhalatu sahibi hadzal qalb saqam wa mu'asyaratuhu sum wa mujalasatuhu halak. Kata Ibnu Qayyim, ingat, mukhalatatu sahibi hadzal qalb, bergaul dengan orang yang hatinya mati seperti ini, saqamun, akan menjadi penyakit. Bergaul dengan orang ini penyakit. Wa mu'asyaratuhu sum, dan kamu bergaul bersamanya, bercampur bersamanya, hidup bersamanya, menjadi racun yang membinasakan. Wa mujalasatuhu halak, atau halak. Mujalasatuhu, bermajlis dengannya, akan membinasakan. Ini gambaran hati yang mati. Hati orang-orang kafir terutama, dan hati orang-orang munafik yang munafiqan khalisan, munafik murni, yang sudah Allah katakan khatamallahu ala qulubihim, Allah kunci mati hati-hati mereka. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Allah kunci mati hatinya, Allah tutupi telinganya, dan Allah jadikan pandangan-pandangan mereka tertutup. Matanya melihat, tapi hatinya tidak bisa melihat. Telinganya mendengar, tapi hati tidak bisa mendengar. Kamu berbicara kepadanya seperti kamu berbicara kepada bangkai. Kamu berbicara pada orang ini, menasehatinya, mengingatkannya dengan ayat dan hadis, seperti kamu berbicara kepada orang yang dikubur. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Rasulnya alaihi salatu wassalam untuk sabar menghadapi mereka ini. Kata Allah, "Wa ma anta bimusmi'in man fil qubur." Engkau tidak akan bisa menjadikan orang yang dikubur itu mendengar. Ayat ini dalam tafsir para ulama ditafsirkan bahwa turunnya ayat ini ketika Rasulullah SAW menasehati orang musyrikin Quraisy, dan mereka tetap tidak mau sadar. Diingatkan, ditegur, dinasehati, tetap tidak peduli, bahkan membalasnya dengan kejelekan-kejelekan, dengan permusuhan, dengan caci maki, bahkan dengan peperangan. Maka Allah katakan kepada nabinya dalam keadaan sedih, kenapa mereka tidak mau dengar, tidak mau paham dakwah tauhid ini? Kata Allah, "Wa ma anta bimusmi'in man fil qubur." Wahai Nabi, engkau enggak akan bisa menjadikan orang yang dikubur mendengar. Ini orang-orang mati, bangkai-bangkai hidup mereka itu. Mereka amwatun ghairu ahya. Mereka orang-orang mati, orang yang tidak hidup. Yani orang-orang yang mati hatinya. Kalau orang itu mati hatinya, apakah bisa diajak bicara? Apakah bisa mendengarkan ucapan? Tidak bisa. Telinganya bisa mendengar, tapi tidak akan masuk ke dalam hatinya, dan tidak akan paham apa yang kamu katakan. Faslun, pasal berikutnya, fil qalbil marid, tentang hati yang sakit. Wal qalbu tsalits, hati yang ketiga adalah hati yang lahu hayatun wa bihi illatun. Hati yang ketiga adalah hati yang memiliki kehidupan tetapi memiliki penyakit. Bukan hati yang pertama, hati yang sehat. Bukan pula hati yang kedua, hati yang mati. Tapi hati yang lahu hayatun, dia masih memiliki kehidupan. Wa bihi illatun, tetapi memiliki penyakit. Falahu maddatani tamudduhu hadhihi marratan wa hadhihi ukhra. Berarti hati ini memiliki dua perkara yang tarik-menarik di dalamnya. Tamudduhu hadhihi marratan, ditarik oleh kehidupannya kadang-kadang, wa hadhihi ukhra, kadang-kadang ditarik oleh penyakitnya. Tentunya kalau keadaannya seperti ini, huwa lima ghalaba alaihi minhuma, maka orang ini tergantung mana yang lebih dominan, tergantung mana yang lebih kuat, kehidupannya atau penyakitnya. Kalau penyakitnya yang lebih kuat,
maka kehidupannya sangat lemah sehingga tidak tampak kecuali penyakit-penyakitnya. Kehidupannya hampir-hampir tidak terlihat. Atau kalau kehidupannya yang kuat, maka penyakitnya yang lemah, maka dia seperti orang sehat. Wallahi persis seperti keadaan manusia ketika sakit dan sehat. Kalau dia memiliki penyakit yang ringan, maka dia sama seperti orang yang sehat. Berjalan sama, duduk sama, berbicara sama, bekerja, beramal sama. Karena dia walaupun memiliki penyakit, tapi penyakit itu kecil, lemah, tapi dia dalam keadaan masih bisa beramal, masih bisa berbuat. Tetapi ada sebagian manusia yang tertimpa penyakit sehingga aq'adahu, membikin dia qa'id, membikin dia duduk dan tidak bisa bangun. Lumpuh total, dalam keadaan dia hanya berbaring di tempat tidurnya. Berjalan tidak mampu, mengangkat tangannya tidak mampu, bahkan dia berbicara pun tidak mampu. Baik, apa yang akan kita katakan terhadap orang ini? Mati atau hidup? Mau dikatakan mati, dia tidak mati. Dia masih memiliki kehidupan, tetapi karena penyakitnya sudah sangat parah, seperti orang yang mati dalam beberapa sisi. Apa seperti orang yang mati? Yakni dia dalam keadaan tidak bisa beramal, tidak bisa berbuat, tetapi biasanya kalau dia masih memiliki kehidupan, masih bisa mendengar sedikit, masih bisa melihat sedikit, sehingga masih ada kesempatan untuk merubah dirinya. Maka kata Ibnu Qayyim, wa huwa lima ghalaba alaihi minhuma. Orang yang demikian tergantung keadaan mana yang lebih kuat, kehidupannya atau penyakitnya. Fa fihi min mahabbatillahi ta'ala wal imani bihi wal ikhlasi lahu. Maka orang ini orang yang memiliki kecintaan kepada Allah, punya cinta pada Allah, dan punya iman, punya keikhlasan, wa tawakkul, dan punya tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua maddatu hayati. Itu semua adalah unsur-unsur kehidupannya. Unsur-unsur kehidupannya adalah cintanya pada Allah masih ada, imannya kepada Allah masih ada, keikhlasannya masih ada, tawakalnya masih ada. Ma huwa maddatu hayatih, itu adalah unsur-unsur kehidupannya. Tetapi fihi min mahabbati syahawat, tetapi orang ini masih suka kepada syahwat-syahwatnya. Wa itharuha wal hirsu ala tahsiliha, dan kadang dia berupaya untuk mendapatkan kepuasan hawa nafsunya, menyelisihi perintah Allah. Bahkan al-hirs, bahkan punya kesungguh-sungguhan untuk mendapatkan sesuatu yang haram, sesuatu kepuasan syahwat yang bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Dan ini adalah maddatu halaki, unsur-unsur kebinasaannya, unsur-unsur yang merupakan penyakitnya, seperti al-hasad wal kibr wal ujub wa hubbul uluwi wal fasad fil ardi bir riyasah, seperti penyakit hasad dalam hatinya, penyakit kesombongan, penyakit bangga diri, hubbul ulu, ingin untuk dihormati, ingin menjadi orang yang tinggi kedudukannya, dan ingin merusak di muka bumi. Ma huwa maddatu halakih, semua itu merupakan unsur-unsur kebinasaannya. Wa atabih, unsur-unsur yang akan mematikan dia atau menyakitkan dia. Wa huwa mumtahanun baina da'iyain, maka orang ini dalam keadaan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua tarikan. Tarikan dalam bentuk unsur-unsur kehidupannya, dan tarikan dalam bentuk unsur-unsur kebinasaannya. Unsur-unsur kehidupannya adalah tarikan iman, tarikan cinta kepada Allah, tarikan keikhlasan. Demikian pula sebaliknya, ada tarikan-tarikan lain yang menarik kepada syahwatnya. Dan ini yang terbanyak dari manusia. Dari kalangan kaum muslimin, yang terbanyak adalah jenis yang ini. Yang mati biasanya imma orang kafir atau orang-orang munafik, yang munafikan khalisan, munafikan yang murni. Sedangkan yang hidup sangat sedikit sekali. Wa qalilun mahum wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur, kata Allah. Maka kebanyakan manusia
dari kalangan kaum muslimin dalam keadaan mereka mumtahanun baina da'iyain, diuji mereka dengan dua tarikan tadi, tarikan kehidupannya dan tarikan penyakitnya. Da'in yad'u ilallah, da'i mengajak kepada Allah wa rasulihi wa daril akhirah. Satu tarikan mengajak kepada Allah, mengajak kepada Rasulnya, mengajak kepada akhirat. Wada'in yad'uhu ilal ajilah. Sedangkan tarikan yang lain, tarikan kepada kesenangan yang segera di dunia ini, kesenangan yang langsung dirasakan sekarang. Wa huwa innama yujibu aqrabahuma minhu baban. Dan hati tadi akan menyambut tarikan yang terdekat, tarikan yang paling mudah digapai. Wa adnahuma ilaihi jiwaran. Dan yang paling dekat dengan dia, yang paling mudah digapai olehnya. Adnahuma ilaihi jiwaran, yakni yang paling dekat dengan dia. Fal qalbul awal hayyun mukhbitun layyin. Maka tiga hati yang sudah dibahas, yaitu pertama, hati yang hayyun mukhbitun layyinun wa'in, hati yang dalam keadaan dia tunduk taat kepada Allah, lembut, layyin, wa'in, dan wa'in dalam keadaan sadar. Wa'in, sadar dan tanggap kalau diajak bicara. Kalau dinasehati, paham. Kalau disampaikan ilmu, cepat menerimanya. Inilah yang dikatakan hati yang hayyun mukhbitun layyinun wa'in. Hati yang hidup, yang taat, hati yang lembut, dan hati yang dalam keadaan cepat tanggap. Wathani yabisun mayyit. Hati yang kedua, hati yang kering, yang sudah kaku dalam keadaan mayyit, dalam keadaan mati. Sedangkan hati yang ketiga marid, hati yang sakit. Fa imma ila salamah adna wa imma ila al-'atabi adna. Maka hati yang sakit ini banyak bentuknya. Bisa jadi ada hati yang sakit dalam keadaan ila salamati adna, lebih dekat kepada keselamatan. Sakit tapi lebih dekat kepada hati yang sehat. Berarti hati yang sakitnya ringan. Wa imma ila al-'atabi adna, dan bisa jadi penyakitnya dalam keadaan berat, parah, sehingga ila al-'atabi adna, kepada kebinasaan lebih dekat. Wa qad ajma'a Allah subhanahu wa ta'ala baina hadhihi al-qulub ats-tsalatsa fi qawlihi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengumpulkan tiga jenis hati ini di dalam Al-Quran, dalam ucapannya surat Al-Hajj ayat 52 sampai 54. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa asy-syaitanu fi umniyatihi fayansakhu Allahu ma yulqi asy-syaitanu thumma yuhkimu Allahu ayatihi wallahu alimun hakim liyaj'ala ma yulqi asy-syaitanu fitnatan lil ladzina fi qulubihim marad wal qasiyati qulubuhum wa inna adh-dhalimina lafi shiqaqin ba'id waliya'lama alladhina utul 'ilm annahu al-haqq min rabbik fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum wa inna Allaha lahadi alladhina amanu ila siratin mustaqim. Perhatikan dua ayat ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wa ma arsalna, tidaklah kami utus min qablika, dari sebelum engkau wahai Rasul, tidak seorang Rasul pun, tidak seorang Nabi pun, kecuali kalau dia memiliki angan-angan, memiliki keinginan, alqa syaitanu fi umniyatih, syaitan akan membisikkan, akan melemparkan ucapannya pada harapan dia. yakni syaitan yang menjawab dan memberikan berbagai macam bisikan-bisikan. Fayansakhullahu ma yulqi syaitan, tetapi Allah menghapus apa yang dilemparkan oleh syaitan tadi. Allah lah yang menepis, yang menghapus dan menghilangkan apa yang dibisikkan oleh syaitan. Thumma yuhkimullahu ayatih, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kembali, memantapkan kembali ayat-ayat yang diturunkan kepada nabi tersebut. Kata Allah selanjutnya, liyaj'ala ma yulqi syaitanu fitnatan lil ladzina fi qulubihim marad. Dan ini, kata Allah, adalah agar Allah menjadikan apa yang dilemparkan oleh syaitan tadi sebagai fitnah, sebagai ujian
bagi orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit. Perhatikan, tadi berbicara tentang para anbiya, para rasul, yang ketika masuk syubhat dari syaitan ditepis dan tertolak mentah-mentah, tidak bisa masuk sama sekali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa demikian? Karena hati-hati mereka sehat, hati-hati mereka sempurna, hati para anbiya, hati para rasul. Maka setiap ada bisikan syaitan tertolak. Kemudian hati yang kedua, tetapi kata Allah, maka bisikan syaitan tadi akan jadi fitnah, bukan buat mereka orang-orang yang hatinya bersih tadi, tapi akan menjadi fitnah pada orang-orang yang fi qulubihim maradun, yang dalam hati mereka ada penyakit. Ini golongan yang kedua, fi qulubihim marad. Wal qasiyati qulubuhum, dan juga bagi orang-orang yang keras hatinya, yang hatinya sudah keras, hatinya sudah mati. Thumma qasat qulubuhum fahiya kal hijarah. Kemudian keraslah hati mereka, orang-orang Yahudi itu seperti batu, bahkan asyaddu qaswah, bahkan lebih keras lagi. Ini al-qasiyatu qulubuhum. Wa inna adh-dhalimina la fi shiqaqin ba'id, dan sesungguhnya orang-orang zalim dalam keadaan selalu bertikai, dalam keadaan mereka fi shiqaqin ba'id, dalam keadaan di tempat atau di jalan yang jauh dari jalan kebenaran. Waliya'lamal ladzina utul ilm, dan agar orang-orang yang merupakan ahlul ilmi, orang-orang yang berilmu, ya'lam, mereka tahu annahul haqqu min rabbik, bahwa itu adalah hak dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Fayu'minu bihi, akhirnya beriman kepadanya. Fatukhbita lahu qulubuhum, akhirnya hati-hati mereka tunduk. Ini seperti jenis hati yang pertama, hati yang sehat. Ya, ini akan menjadi fitnah bisikan syaitan bagi dua golongan, golongan yang hatinya sakit dan golongan yang hatinya mati. Adapun golongan yang hatinya sehat, seperti golongan para anbiya, para rasul dan kaum mukminin, maka mereka tidak bisa terperdaya oleh bisikan syaitan atau tipuan syaitan. Tidak akan terbawa oleh bisikan-bisikan iblis la'natullah alaihi. Akan kokoh, kuat, dan mudah untuk ditepis semua bisikan-bisikan syaitan. Fatukhbita lahu qulubuhum, maka hati mereka menjadi tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lah yang membimbing orang-orang yang beriman ke jalan yang lurus. Apa kata Ibnu Qayyim rahimahullah tentang ayat ini? Qala faja'ala Allah Subhanahu wa ta'ala al-qulub fi hadhihi al-ayat thalatha. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan hati-hati dalam ayat ini menjadi tiga macam hati. Qalbaini maftunain, dua hati terfitnah yang mudah dikalahkan oleh syaitan. Wa qalban najian, dan satu hati selamat dari tipuan syaitan. Fal maftunan, adapun dua hati yang terfitnah, yang bisa ditipu oleh syaitan, adalah al-qalbul ladzi fihi marad, adalah hati yang di dalamnya ada penyakit, dan juga al-qalbul qasi, hati yang keras. Wan naji, sedangkan hati yang selamat dari godaan syaitan tadi adalah al-qalbul mu'min, hatinya orang yang beriman. Al-mukhbit ila rabbih, yang selalu tunduk kepada Allah, kepada Rabbnya. Wa huwal mutmainnu ilaihil khadi' lahu, maka hati mereka orang yang beriman adalah hati yang tenang tenteram, hati yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-mustaslimul munqad, hati yang selamat, yang mustaslim, yang menyerah pasrah pada Allah dan utusan Allah, kepada Allah dan Rasulnya, dan munqad, dalam keadaan terikat. Demikian hatinya seorang mukmin. Al-mu'min kal jamalil anif haitsu quyyidan qad. Yang namanya mukmin itu seperti unta yang jinak, di mana dia diikat maka di situ dia terikat. Yang diikat oleh Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Wajar kalau Allah Subhanahu wa taala menentukan hukum-hukum bagi manusia, karena manusia makhluk yang diciptakan oleh Allah. Maka seorang mukmin sadar kalau Allah adalah penciptanya, pemiliknya, yang berhak untuk diibadahi. Dia diikat oleh Allah, dalam hukum apapun dia akan tunduk. Inilah hati orang mukmin, hati yang sehat. Wa dzalika annal qalb
wa ghairihi minal a'dha yuradu minhu an yakuna sahihan saliman la afata bihi. Yang demikian karena yang namanya hati ataupun selain hati dari anggota badan, tangankah, kakikah, mata, telinga, seluruh anggota badan harus dan diharapkan oleh setiap manusia dalam keadaan sehat. Menginginkan anggota badannya seluruhnya yuradu minhu an yakuna sahihan, diharapkan, diinginkan agar sehat, saliman la afata bih, selamat, sehat, enggak memiliki gangguan, enggak memiliki penyakit. Itu harapan seluruh manusia. Ingin sehat seluruh tubuhnya, ingin sehat matanya, ingin sehat kepalanya, ingin sehat tangannya, ingin sehat kakinya, tidak memiliki cacat, tidak memiliki kejelekan, tidak memiliki kelemahan. Itu keinginan seluruh manusia. Ya'ti minhu ma huyyi'a lahu wa khuliqa li ajlih. Dan ketika dikatakan sehat, kapan dikatakan tangan itu sehat? Kapan dikatakan kaki itu sehat? Kapan dikatakan mata dan telinga sehat? Insyaallah manusia, kaum muslimin khususnya akan paham bahwa tangan sehatnya adalah ketika bisa digunakan sebagaimana mestinya. Kaki sehatnya adalah ketika bisa dipakai untuk berjalan, untuk bergerak, untuk menendang, Masya Allah. Mata ketika bisa dipakai untuk melihat dengan sempurna, maka dikatakan matanya sehat. Telinga juga begitu. Baik, hati bagaimana dikatakan sehat? Kalau bisa digunakan secara sempurna. Baik, pertanyaan berikutnya, kalau kita tahu tangan itu untuk apa, kaki itu apa, hati untuk apa? Allah Subhanahu wa taala menjawab dalam Al-Qur'an, lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha inhum illa kal an'am, kata Allah. Mereka punya hati tapi tidak mau memahami agama ini. Mereka punya mata tapi tidak mau melihatnya. Mereka punya telinga tapi mereka tidak mau mendengarkannya. Berarti hati adalah untuk tafakkur, untuk memahami apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarangnya, untuk memahami syariat yang telah digariskan oleh Allah, untuk memahami hikmah penciptaan manusia di dunia. Hikmah penciptaan manusia di dunia ini oleh Allah adalah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Maka seorang yang punya hati dan memahami apa tujuan hidupnya di dunia, maka hatinya sehat. Tetapi kalau hatinya tidak mampu untuk memfungsikan dirinya untuk tafakkur, untuk memahami apa yang Allah katakan, maka ini sakit. Kok tidak suka? Dikasih ayat nggak suka, dikasih hadis gelisah, dikasih ucapan-ucapan para salafus saleh alergi, gatal-gatal dia. Berarti ini ada keanehan dalam hatinya. Orang yang dalam keadaan dia makan sesuatu makanan yang lezat, tiba-tiba alergi, gatal-gatal. Kira-kira yang disalahkan siapa? Makanannya atau orangnya? Orangnya. Semua orang makan sehat walafiat, kok kamu makan begitu? Berarti kamu nggak beres. Ada sesuatu pada dirimu, periksa. Demikian pula hati ini ya. Harusnya secara fitrah hati ini cocok dengan tauhid. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi dilahirkan di atas fitrah. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Maka bapak ibunya lah yang menjadikan anak itu menjadi Yahudi atau menjadi Nasrani atau menjadi Majusi. Tidak disebut Islam. Atau menjadi Islam, tidak ada. Berarti di mana Islam? Fitrah tadi itu. Yuladu 'alal fitrah, di atas Islam, tetapi bapaknya dan ibunya lah yang menyeretnya kepada Yahudi, pada Nasrani, pada Majusi. Maka Islam itulah yang sesuai dengan fitrah, sesuai dengan hati yang masih bersih. Tetapi kalau hati itu tiba-tiba menolak ajaran Islam, berarti hati ini telah mati. Kalau hati itu menerima ajaran Islam tapi pilih-pilih, berarti hatinya sakit, nggak beres. Qul dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah selanjutnya, wa khurujuhu 'anil istiqamati imma liyabsihi wa qasawatihi wa 'adami ta'atti lima yuradu minhu.
Maka yang dikatakan anggota badan yang tidak sehat, ketika dia keluar dari istiqamah, keluar dari kemampuan yang aslinya, keluar dari kemampuan yang sebenarnya, yang fitrahnya. Imma liyabsihi, kadang-kadang karena yabs, karena keringnya, kering tidak diberi makanan, kering tidak diberi oksigen, diikat tangannya dengan kencang di sini, maka dia akan lemah, tidak bisa berbuat apa-apa. Atau qasawati, atau karena kerasnya. Wa adamu ta'ati lima yurad minhu, atau tidak mampu mendatangkan sesuatu yang semestinya. Kaliyadis syalla, seperti tangan yang lumpuh. Aliyadis syalla, tangan yang lumpuh, dikatakan bahwa tangan ini tidak sehat, cacat. Orang-orang bisa menggunakan tangannya, orang ini nggak bisa karena lumpuh. Wal lisan al akhras, seperti lidah yang bisu. Semua orang punya lidah, bisa berbicara. Orang ini kok nggak bisa bicara, berarti cacat dia. Kenapa dikatakan cacat pada lidahnya? Karena dia tidak memfungsikannya atau tidak bisa memfungsikannya seperti keumuman manusia. Wal anful akhsham, seperti hidung yang tidak bisa mencium bau apapun. Wa dzakarul aninin, atau kemaluan yang peluh, yang tidak bisa berfungsi. Wal ain allati la tubsiru syai'a, atau mata yang tidak bisa melihat apapun. Maka dikatakan mata itu cacat, mata itu sakit. Wa imma bimaradin wa afatin fihi tamna'uhu min kamali hadhil af'al. Baik, setelah kita tahu bagaimana yang dikatakan sakit pada mata, pada tangan, pada kaki, pada lidah, sekarang ketika tidak mampu memfungsikan sebagaimana mestinya, kira-kira sebabnya dari dalam atau dari luar? Bisa dari dalam, bisa dari luar. Kalau dari dalam seperti kurang gizi, jadi kering, kurang oksigen, kurang vitamin, kurang ini, kurang itu, maka dia menjadi lumpuh. Baik. Tapi bisa juga dari luar. Tiba-tiba datang seseorang menutupi mata kamu atau mencolok mata kamu, maka rusaklah matamu. Bukan dari asalnya. Asalnya dia sudah berupaya minum vitamin A, betul, vitamin A, yang menyehatkan matanya. Tetapi masalahnya unsurnya dari luar, bukan dari dalam. Demikian pula hati. Kadang karena orang itu sendiri yang tidak memupuknya dan menyiraminya dengan qala Allah wa qala Rasul, nggak pernah disiram dengan ayat dan hadis, dengan nasihat-nasihat para ulama, nggak pernah duduk di majelis-majelis ilmu, nggak pernah mendengarkan nasihat-nasihat para imam, para ulama ahli sunnah, ya kering. Dan kalau kering, sakit. Dan kalau sakit, tambah parah, tambah parah, tambah parah, berakhir pada kematian hati. Dan kalau sudah mati hatinya, na'udzubillah, summun bukmun umyun fahum la yarji'un, susah untuk kembali. Kadang-kadang bukan dari dalam, tapi dari luar. Kamu dalam keadaan punya persiapan, kamu pupuk hatinya, kamu sirami hatinya, tapi sayang, ada satu hal yang dilupakan. Dia tidak memagari tanamannya, sebagaimana kata para ulama seperti Syekh Rabi hafizahullah, yang menyatakan kebanyakan manusia memupuk kebunnya, menyirami kebunnya, masya Allah, tapi mereka lupa memagarinya, sehingga datang perusak-perusak dari luar dan rusak kebunnya oleh berpengaruh-pengaruh dari luar. Demikian pula hati ketika dipupuk dengan ayat dan hadis, dengan ucapan para ulama ahli sunnah, dengan nasihat-nasihat para imam-imam ahlul hadis, masya Allah, segar dia, tumbuh dia, sehat. Tetapi dia tidak menjaga pergaulannya, duduk dengan ahlul dalal, duduk dengan ahlul ahwa, duduk dengan orang yang berpenyakit, duduk dengan orang-orang yang qulubuhum qasiyah, yang hati-hatinya keras. Maka rusaklah apa yang tadinya dia pahami, buyar kembali apa yang tadinya jelas di hadapannya. Karena penyakit apa? Syubhat. Kalau tadi syahwat dari hatinya bisa ditahan, ternyata ada syubhat dari luar masuk kepadanya, rusak dia. Maka dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, imma yubsihi wa qasawatihi wa imma bimaradin wa afatin
fihi tamna'uhu min kamal. Bisa jadi karena kekeringan, kekurangan. Bisa jadi pula karena penyakit yang datang, karena serangan-serangan penyakit dan gangguan-gangguan dari luar. Wa wuqu'uha 'ala as-sadad. Falidzalika qasamatil qulub ila hadhihi al-aqsam ats-tsalatsa. Oleh karena itulah hati menjadi 3 macam, terbagi menjadi 3 jenis. Ada al-qalbus sahih as-salim, ada hati yang sehat dan selamat. Laisa bainahu wa baina qabulil haqq wa mahabbatihi wa itharihi siwa itrakuhu. Hati yang sehat ini tidak ada antara dia dan kebenaran kecuali kapan dia dengar, masuk. Mudah sekali. Kapan dia dengar, masuk ke dalam hatinya, akan mapan dalam hatinya. Karena hatinya sehat. Tinggal ditanam, tumbuh. Fahuwa sahihul idraki lil haq. Maka hati yang sehat, hati yang mudah memahami kebenaran. Ta'amul inqiyadi wal qabulilah. Sempurna keterikatannya. Setelah mudah paham, kemudian terikat. Ta'amul inqiyad, dengan sempurna keterikatannya. Wal qabulilahu, dan menerima kebenaran tersebut. Yang kedua ada al-qalbul mayyitul qasi. Yang kedua hati yang mati dan kaku, kering, yang tidak tumbuh pohon apapun. Kamu tanam dengan berbagai macam nasihat, hati itu tidak bisa memeliharanya dan tidak akan tumbuh di hati yang kering. La yaqbaluhu, enggak menerima kebenaran, enggak menerima nasihat, wala yanqadilahu, dan tidak bisa terikat dengan kebenaran, dengan hak. Tidak bisa menerima dan tidak bisa tunduk kepada kebenaran. Ini hati yang mati. Wal qalbul marid, sedangkan hati yang sakit, in ghalaba alaihi maraduhu iltahaqa bil mayyitil qasi. Kalau sakitnya parah dan sakitnya mendominasi hati tersebut, maka hati tersebut dalam keadaan persis sama seperti hati yang mati, nggak bisa menerima kebenaran dan nggak bisa dia tunduk kepada kebenaran dan nggak bisa memahaminya. Wa in ghalabat alaihi sihhatuh, tetapi kalau yang dominan adalah kesehatannya, sakitnya ringan, maka iltahaqa bis salim, maka dia pun dalam keadaan bisa menerima, bisa memahami kebenaran seperti orang-orang sehat. Fama yulqihi syaitan fil asma', dan apa yang dilemparkan oleh syaitan dalam pendengaran-pendengaran, lafaz-lafaz, wa fil qulubi minasyubah wasyukuk fitnatun. Dalam ayat di atas kita masih ingat tadi bahwa Allah katakan liyaj'ala ma yulqi syaitan fitnatan. Allah jadikan apa yang dilemparkan oleh syaitan tadi sebagai fitnah. Maka kata Ibnu Qayyim, apa yang dilemparkan oleh syaitan di pendengaran-pendengaran manusia, dari lafaz-lafaz, ucapan-ucapan, tipuan-tipuan, zukhrufal qawli ghurura, kalimat-kalimat yang indah dirangkai padahal menipu, ini akan dilemparkan ke dalam hati manusia, berbentuk syubah wa syukuk, berbentuk syubhat-syubhat dan keraguan-keraguan. Ini fitnah lihadainil qalbain, ini fitnah bagi dua hati, hati yang keras dan hati yang sakit. Fayukhbit lil haqqi wa yatma'in wa yanqad. Wa quwwah, dikatakan wa quwwah lil qalbil hayyis salim, dan akan menjadi kekuatan bagi hati yang hidup dan sehat. Lihat fitnah ini, bentuknya satu dia, tapi buat golongan manusia menjadi fitnah, buat golongan manusia yang lain menjadi kebaikan. Apa maknanya menjadi kebaikan? Kalau fitnah itu dihadapkan kepada orang-orang yang sakit hatinya, yang memiliki penyakit-penyakit keraguan, penyakit-penyakit syubhat, maka niscaya dia akan ragu dan akan terfitnah dan akan menyatakan, kayaknya benar juga, kita nggak bisa begini. Tetapi kalau datangnya kepada orang mukmin yang hatinya sehat, maka menambah keimanan mereka dan mereka berkata, ini yang diceritakan dalam Quran, ini yang dikatakan oleh Rasulullah, ini yang dikatakan oleh para ulama, godaan-godaan iblis syaitan. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, godaan dalam bentuk takhfif, contohnya takhwif dikatakan oleh manusia-manusia yang merupakan anak buah syaitan. Fitnah, ini ucapan-ucapan yang menakut-nakuti mereka. Yukhawwifunaka billadina min dunih, mereka menakut-nakuti engkau wahai Rasul dengan yang selain Allah, menakut-nakuti engkau dengan yang selain Allah Subhanahu wa taala.
kamu nanti akan begini, kamu akan begitu. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Sesungguhnya manusia telah berkumpul untuk menyerang kalian, takutlah kalian dari mereka. Ini adalah sesuatu fitnah dari syaitan dalam bentuk jin ataupun manusia. Maka kata orang munafik, dengar kalian, kita nggak akan bisa melawan mereka. Mereka terlalu banyak, mereka begini, sudah kita ngalah saja, kata munafikin. Tetapi ketika orang-orang mukmin yang hatinya mendengar, maka mereka menyatakan dalam keadaan tidak takut sama sekali, dalam keadaan kata Allah, fazaduhum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Mereka hanya berkata, sebagaimana dikisahkan oleh Allah, bertambah iman mereka dan mereka berkata, cukup bagi kami Allah, wa ni'mal wakil, dan Allah sebaik-baik tempat kami bergantung kepadanya. Apakah ini berkurang pahalanya atau bertambah pahalanya? Menjadi semakin lemah atau semakin kuat? Menjadi semakin kuat. Jadi fitnah yang dari syaitan ini bentuknya sama kepada orang yang sehat tadi, justru memperkuat iman mereka dan mereka bertambah yakin, persis seperti yang Allah katakan. Karena Allah sudah menyatakan dalam Al-Quran, dalam sekian ayatnya, bahwa orang yang berkata beriman pasti akan diuji. Mereka sudah yakin dalam hati mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan beriman tanpa diuji? Makna ayat ini, setiap orang yang mengatakan amanna, kami beriman, pasti akan diuji. Maka ketika orang beriman yang sehat hatinya melihat ujian di hadapannya, mereka berkata, inilah yang Allah katakan dalam surat Al-Ankabut, inilah yang Allah katakan dalam Al-Quran, bahwa kita mendapatkan ujian demi ujian. Zaduhum imana, bertambah imannya. Demikianlah dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa apa yang dilemparkan oleh syaitan, fitnah liqalbaini wa quwwah liqalbin, menjadi fitnah bagi dua hati dan menjadi kekuatan bagi hati yang satu. Dua hati yang terfitnah adalah hati yang keras dan hati yang sakit. Dan justru yang semakin kokoh, semakin kuat adalah hati yang sehat. Setiap ada serangan ditepis, dan dengan tepisan mereka tambah imannya, dengan tepisan mereka tambah amal solehnya, dengan tepisan mereka tambah pahalanya. Iya kan? Kalau seseorang digoda oleh syaitan kemudian menolak, apakah nggak ada pahalanya? Apakah tidak bertambah iman? Apa tidak bertambah kuat hatinya? Dikatakan oleh beliau rahimahullah, li'annahu yuruddu dzalika wa yakrahuhu wa yubghiduhu. Kenapa kau menjadi kekuatan bagi hati yang mukmin, hati yang sehat? Karena hati tersebut yuruddu dzalik, menolaknya, yakrahuhu, membencinya, wa yubghiduhu, dia dalam keadaan tidak suka pada apa yang dikatakan oleh syaitan tadi. Wa ya'lam annal haqq fi khilafih, dan yakin, mengetahui dengan yakin bahwa kebenaran bukan yang dikatakan oleh syaitan ini. Sehingga dengan perlawanan dia kepada syaitan itu akan semakin kuat imannya. Karena perlawanan pada syaitan itu adalah amal saleh, dan amal saleh itu adalah menambah keimanan. Wal iman yazid bil ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Fa yukhbita lil haqqi wa yatma'in wa yanqad. Maka hati yang sehat ini tetap di atas kebenaran, tunduk pada kebenaran, dan tentram di atas kebenaran. Maknanya tentram di atas kebenaran, yakin, tidak ragu. Tentram itu artinya dia tenang padanya, di atas kebenaran, karena dia yakin. Sedangkan orang yang tidak yakin, tidak tentram di atas kebenaran, selalu ragu, apa iya, apa benar, apa betul, apakah emang ini jalannya ke surga, atau jangan-jangan salah. Orang yang begini yang paling gampang digoda oleh syaitan. Orang yang begini yang paling mudah nutuk seret dengan syubhat-syubhat iblis. Karena dia sendiri ragu, dia sendiri hatinya punya penyakit. Apa iya, apa betul? Padahal Allah yang berfirman, padahal Rasulullah yang menyatakan dalam hadis yang sahih. Maka penyakit itulah yang menyebabkan dia lemah. Adapun hati yang sehat, ya'lam butlana ma alqahu syaitan. Hati yang sehat tahu kebatilan apa yang dilemparkan oleh syaitan, tahu kebatilan yang dibisikkan oleh syaitan. Fayazdadu imanan, maka bertambah keimanannya.
keimanan pada kebenaran, cintanya kepada Allah, cintanya pada kebenaran, wa kufru bil batil, dan bertambah kekafirannya kepada kebatilan, bertambah pengingkarannya kepada kebatilan, kufran bil batil, wa karahatan lahu, dan juga bertambah kebenciannya pada kebatilan. Fala yazalul qalbul maftun fi miryatin min ilqa'is syaitan. Dan sedangkan qalbul maftun, hati yang terfitnah tadi, hati yang sakit dan hati yang keras, la yazal maftunun, la yazal fi miryatin, terus dalam keadaan dalam keraguan, terus menerus di atas keraguan dari apa yang dibisikkan oleh syaitan. Wa ammal qalbus sahih salim fala yadurruh, adapun hati yang sehat tidak bisa dirusak oleh apapun. Demikian ikhwan fillah azakumullah, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis dari Hudzaifah ibn al-Yaman, hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, tu'radul fitanu 'alal qulubi ka'ardil hasiri 'udan 'udan. Akan dibentangkan, akan dihadapkan fitnah-fitnah pada semua hati. Ka'ardil hasiri 'udan 'udan, seperti anyaman tikar selembar demi selembar, sampai rapat seperti anyaman tikar. Fa ayyu qalbin ushribaha nukitat fihi nuktatun sauda. Maka hati manapun yang menyerapnya, yang menerima fitnah tadi, maka akan nukitat, akan ditandai dengan tanda hitam. Wa ayyu qalbin ankaraha, dan hati yang menolaknya, nukitat fihi nuktatun sauda, hati yang menepisnya, hati yang membantah syubhat tadi, membantah apa yang dilemparkan oleh syaitan tadi, akan ditandai dengan tanda putih, dititik dengan titik putih. Hatta ta'udul qulubu ala qalbain, maka hati-hati ini akan menjadi dua jenis hati. Qalbun aswada murbadan kalkuzi mujakhiyah. Jenis pertama, hati yang hitam, yang dalam keadaan pekat, kalkuzi mujakhiyah, seperti periuk yang terbalik. Periuk yang terbalik ini memiliki dua makna, yakni terbalik, yang di atasnya itu yang hitam, karena biasanya yang terbakar itu yang hitam, maka hitamnya seperti periuk yang terbalik, yakni seperti pantatnya periuk. Dan makna kedua, kata Ibnu Qayyim, adalah periuk yang terbalik tidak bisa diisi apapun. Kalau periuk itu tidak terbalik bisa diisi sesuatu, tetapi kalau terbalik diisi apapun tidak akan bisa menerimanya. Kamu isi air akan tumpah dia, kamu isi apapun tidak akan bisa terjaga, pasti akan hilang. Ini jenis hati yang pertama, yang setiap fitnah diserap, setiap fitnah diserap, setiap fitnah diserap, maka menjadi semakin pekat, titik hitam, titik hitam, titik hitam. Akhirnya dia menjadi hati yang hitam, aswad murbadan kalquzi muzakhiyah. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Kalau sudah begini keadaannya, maka hati ini tidak akan bisa mengenali mana yang ma'ruf, mana yang munkar. Enggak memerintahkan kepada yang baik, bahkan tidak mengenali kebaikan, dan tidak mengingkari kemunkaran, dan tidak mengenali apa itu kemunkaran. Illa ma ushriba min hawahu, tidak mengenalinya kecuali apa yang sudah diserap oleh hawa nafsunya. Dan jenis hati yang kedua, wa qalbun abyad, yakni hati yang tadi menolak bisikan syaitan, menolak subhat dari syaitan, menolak berbagai macam godaan-godaan syaitan, maka orang ini dalam keadaan selalu dititik dengan titik putih, tandai dengan titik putih terus, maka jadilah hatinya seperti hati yang bersih, putih. Abyad, kata Rasulullah SAW, wa qalbun abyad, hati yang putih, fala yadurru fitnatun, fala tadurruhu fitnah, hati yang putih tidak bisa dia dirusak oleh fitnah apapun. Difitnah oleh syaitan dari kalangan jin, difitnah oleh syaitan dari kalangan manusia, difitnah oleh syaitan yang meminjam ucapan keluarganya, ucapan istrinya, meminjam mulut kakaknya, meminjam mulut adiknya, tidak peduli, tidak rusak dan tidak merugikan dia sedikit pun. La tadurruhu fitnatun, enggak bisa dirusak oleh berbagai macam fitnah. Madamatis samawati wal ard, selama adanya langit dan bumi. Ini hati yang putih,
Yang digambarkan oleh sebagian ulama, hati yang putih yang menolak berbagai macam fitnah adalah hati yang bening seperti cermin. Ketika dia menerima sesuatu maka akan terpantul dengan cepatnya. Seketika itu juga tidak akan ada yang terserap padanya dari fitnah-fitnah. Dan cerminnya akan bisa melihat dan akan bisa dilihat oleh saudaranya, cermin dirinya bahwa dia adalah seorang mukmin. Maka mereka ketika diuji oleh Allah dengan ujian-ujian dan godaan-godaan syaitan, maka hati-hati semua akan terlihat mana hati yang sakit, mana hati yang keras, dan mana hati yang sehat. Hati yang sehat akan menolak dan menepis godaan tadi. Hati yang sakit akan menerima dengan mudah, apalagi hati yang mati. Tidak pernah ada yang ditolak dari berbagai macam fitnah. Yang tertolak justru kebenaran. Kebenaran tidak akan bisa diterima oleh hati yang sakit, hati yang mati. Demikian ikhwan fillah azakumullah. Nasallahu taufiq wal afiyah wa nasallahu salam wal hidayah. Dan insyaallah kajian berikutnya Ibnu Qayyim akan menggambarkan bagaimana penyakit-penyakitnya. Setelah bagaimana penyakit-penyakitnya, apa pengobatannya dan bagaimana cara mengobatinya. Sehingga alhamdulillah kita mendapatkan ilmu dari para ulama, yang para ulama itu sangat jeli mengambil dari Quran dan Sunnah, dan dengan sangat jeli mengambil dari ayat dan hadis mana obat-obat yang bisa dipakai untuk menyembuhkan hati yang sakit, bisa memperbaiki hati yang rusak. Allah Ta'ala al-ilm an-nafi', semoga kita mendapatkan dari Allah ilmu yang bermanfaat. Amin wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indahziya Idaatul Islamiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim.